Ya. Oke, mulai. Sudah? Badri, monggo. Sebentar, ini ada tulisan. Oh, udah. Assalamualaikum teman-teman semua. Pak Sigit, Pak Purbandaru, Pak warahmatullahi Retno. wabarakatuh. Ya. Apa kabar? Oke. Sehat? Alhamdulillah, Ibu. Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Ya. Pada pagi hari ini kita akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 yaitu tentang praktik coaching. Perkenalkan, pada praktik coaching kali ini Ibu Retno Setiorini sebagai coach, Bapak Purbandaru Adi sebagai coachee, Bapak Sigit Adi sebagai pengamat, dan saya Triani Andriarti sebagai moderator. Langsung saja nggih. Silahkan saya mulai dari Pak Sigit untuk menyampaikan rubrik penilaian sesi demonstrasi kontekstual ini. Kemudian nanti dari Pak Sigitnya langsung mempersilahkan sesi coaching oleh Bu Retno dan Pak Daru. Monggo dipersilahkan Pak Sigit. Terima kasih Bu Andri. Sebentar saya sampaikan dulu. Untuk kali ini adalah rubrik penilaian untuk kegiatan kita pagi hari ini. Yang pertama itu nanti ada untuk coachnya ini ya. Untuk coachnya yang pertama nanti adalah praobservasi, ya. Praobservasi, kemudian observasi dan pasca percakapan, ya. Pasca percakapan. Ya. Kemudian ada beberapa yang saya tanyakan dulu kepada Bu Retno, ya. Ini Pak. Ini kompetensi mana ini nanti yang dominan akan dibahas pada coaching kali ini? Terima kasih Pak Sigit. Insya Allah pada pagi hari ini kompetensi coaching yang akan saya tampilkan di hari ini yaitu tentang kehadiran penuh, presence, kemudian sebagai pendengar aktif, mendengarkan aktif coachingnya, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot, Bapak. Semoga dengan proses ini bisa menggali. Ya, berarti nanti indikator ketercapaian jawaban coachingnya seperti apa, Bu? Indikator jawaban coachingnya yaitu saya menitik beratkan ke mengajukan pertanyaan berbobot, Pak. Indikatornya coaching itu bisa menggali solusinya sendiri, menggali permasalahan yang ada pada dirinya dan menemukan solusinya, Pak. Seperti itu, Pak. Oke. Ya, terima kasih, Bu. Nanti saya akan melakukan observasi selama coachingnya, kemudian nanti pada pas. Ya, Bu. Ya, terima kasih, Pak. Bu Andri. Bisa dimulai untuk kegiatan coachingnya. Ya, terima kasih. Bu Andri, saya langsung saja, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Daru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Daru, sehat Pak? Alhamdulillah sehat Bu Retno. Sendiri bagaimana? Alhamdulillah sehat Pak Daru. Nuwun sewu Pak Daru, waktu kita kan tidak panjang nggih. Yang ingin saya tanyakan di sini sebenarnya apa sih yang akan kita bicarakan dalam pertemuan ini? Mungkin ada permasalahan yang bisa saya bantu, Pak. Oke, baik Ibu. Jadi sebelumnya saya juga terima kasih Ibu sudah mau mendengarkan saya ketika ini saya mau curhat ya Bu ya. Curhat tentang permasalahan yang sedang saya hadapi. Jadi saya di sekolah saya ini saya sedang menghadapi permasalahan di mana dalam penegakan kedisiplinan siswa sendiri khususnya itu di sini menggunakan poin pelanggaran. Padahal di kurikulum Merdeka sendiri itu kan
sudah tidak boleh istilahnya menggunakan poin pelanggaran dalam penegakan kedisiplinan. Nah itu Bu, saya jadi kadang-kadang bingung bagaimana ya cara saya untuk menyampaikan hal ini kepada sekolah seperti itu Bu. Oh, berarti pertemuan kali ini kita akan membahas tentang cara menegakkan budaya positif sepertinya nggih Pak G. Bagaimana Betul, Ibu. pelanggaran Iya. itu menjadi budaya positif seperti itu. Nggih, Pak Daru, kira-kira hambatan atau gangguan yang menghalangi Bapak di sini itu kenapa itu menjadi suatu hal yang penting Pak Daru? Oke. Ya, jadi menurut saya, kita tahu budaya positif itu adalah suatu bentuk keyakinan yang dilakukan oleh seluruh warga sekolah untuk dapat menjadi lebih baik lagi tanpa adanya suatu bentuk hukuman. Tapi kita mencoba untuk membentuk suatu keyakinan sekolah yang nanti kita sepakati bersama, seperti itu Ibu. Itu kondisi ideal yang bagus itu seperti itu nggih menurut Pak Daru nggih. Kalau yang Ya, sekarang itu berarti itu bagaimana Pak Daru? Yang sekarang yang diterapkan di akhir-akhir ini Pak Daru? Oke, baik Ibu. Jadi sekarang ini di awal tahun ajaran ini saya lihat kemarin dari pihak sekolah, tim STP 2K, kesiswaan, dia menetapkan suatu peraturan di mana peraturan tersebut tidak ada konsolidasi antara guru dengan murid. Dan di situ di peraturan itu adanya suatu bentuk poin pelanggaran, sanksi. Istilahnya poin ya dalam tanda kutip situ. Nah, itu nanti ketika nanti poinnya banyak, nanti siswa atau murid akan dikeluarkan seperti itu, Ibu. Oh, seperti itu. Kalau seperti itu berarti range di antara 1 sampai 10 kondisi yang sekarang itu menurut Pak Daru itu di angka berapa, Pak? Oke, dalam artian rank gimana ini Bu? Kondisinya. Iya, kondisinya sekarang menurut Pak Daru, kondisi yang sekarang yang diterapkan. Iya. Itu dapat nilai berapa menurut Pak Daru? Oke, kalau menurut saya ini nilai 5, Bu. Nilai Karena 5. masih jauh ya, Bu. Ya, masih jauh dalam artian ini baru diterapkan dalam artian kita yang dulunya tidak menerapkan apa istilahnya poin pelanggaran itu, tapi malah sekarang kita malah menerapkan gitu loh Bu. Itu yang menurut saya menjadi suatu bentuk kemunduran. Gitu Ibu. Kalau seperti itu kan sekarang kan poinnya 5 atau sampai 6 G. Sekarang yang diinginkan oleh Pak Daru itu yang seperti apa sih Pak? Untuk STP 2K itu? Yang ideal itu seperti apa? Ya, yang ideal itu ya yang namanya budaya positif, kita memberikan suatu pemahaman kepada murid bahwa istilahnya murid dibuat untuk sadar dalam artian ketika dia melakukan suatu pelanggaran, kita tidak terus memberikan suatu bentuk poin pelanggaran, tetapi kita mencoba melakukan sebuah restitusi agar murid itu merasa nyaman, aman, dan dia akan secara naluri dia akan sadar sendiri akan perbuatannya dan mencoba memperbaikinya. Seperti itu. Kalau semisal Pak Daru sudah melakukan itu, maka nilainya itu akan dianggap berapa, Pak? Apa pasti naik, dengan kondisi yang seperti ini, seperti itu? Ya, jadi kalau misalkan saya sudah melakukan hal itu, dalam artian saya mengajak STP 2K, mengajak diskusi dan lain sebagainya. Kalau itu sudah bisa dilakukan, mungkin nilainya sudah sampai 9. Oh, udah sampai 9. Berarti iya, sampai 9. Kalau seperti itu,
Tolong Pak Daru ini ceritakan rencana aksinya, Pak. Rencana aksi tujuan supaya itu bisa tercapai begitu. Terus kapan bisa melakukannya itu bagaimana Pak Daru? Oke, Bu. Kalau saya sendiri, saya memiliki rencana ya, Bu ya. Jadi nanti Oke. di awal tahun ajaran baru, ya, di awal tahun ajaran baru, saya ingin mencoba melakukan pertama diseminasi. Diseminasi, oke. Ya, diseminasi mengenai apa itu budaya positif yang mungkin lebih intens lagi ke STP 2K ya, Bu ya, dan kesiswaan. Itu saya ingin melakukan diseminasi itu tentang budaya positif. Kemudian saya mengajak diskusi mereka, ya, dalam artian di STP 2K kesiswaan, mengenai apa yang harus kita lakukan sebenarnya sesuai dengan kurikulum Merdeka. Agar kurikulum yang kita jalankan ini, atau istilahnya poin-poin, bukan poin pelanggaran, tapi poin-poin tentang budaya positif itu dapat terlaksana dengan baik. Kemudian saya mengajak diskusi kepala sekolah juga, dalam artian, ayo ketika kita mau membuat suatu keyakinan, ya keyakinan sekolah, itu kita harus melibatkan berbagai elemen di dalam sekolah, baik itu tenaga pendidik, kemudian guru, STP 2K, WAK, kepala sekolah, dan yang paling penting itu adalah murid. Jadi murid itu betul-betul harus kita libatkan, karena murid itu menjadi objek dalam suatu bentuk budaya positif itu tadi. Seperti itu, Ibu. Mungkin kalau murid bisa perwakilan ya, Bu, dari MPK lah. Kita kan ada MPK di sini, musyawarah perwakilan kelas. Nah, itu nanti bisa kita melibatkan MPK itu dalam perumusan keyakinan kelas itu sendiri, keyakinan sekolah. Baik sekali itu, Pak. Berarti aksi nyatanya itu kira-kira akan kapan Pak dilakukan oleh Pak Daru supaya cepat terrealisasikan seperti itu? Oke. Kalau cepat terrealisasikannya ya, dalam artian kalau saya sebenarnya secepatnya, dalam artian mungkin bisa nanti semester 2 di tahun ajaran ini. Cuman kan kita harus menghormati juga, dalam artian tim STP 2K sudah membuat aturan itu, ya kita mencoba untuk mengikuti dulu, mengobservasi, kita mengamati. Nah, nanti di tahun ajaran baru, nah ini saya ingin mencoba sedikit demi sedikit melakukan suatu bentuk ya diskusi lah, perubahan seperti itu, Bu. Karena seperti ini baru diterapkan kemarin, Mak. Ketika tiba-tiba berubah, kan jadi istilahnya wagu ya, Bu ya. Dalam arti wagu itu, loh kemarin baru ditetapkan, sekarang udah dirubah lagi gitu kan. Nah, kita mungkin hanya mengamati dulu saja, kita melakukan pendekatan-pendekatan personal kepada tim STP 2K mengenai budaya positif itu sendiri. Nanti ketika di akhir tahun ajaran ini, ya tahun ajaran 2022-2023 ini, nanti baru saya akan melakukan suatu diseminasi seperti itu, Bu, sebenarnya. Oke, Pak. Betul. Lalu siapa Pak yang bisa menjaga komitmen ini, Pak? Supaya rencana aksi itu tetap berjalan, Pak. Selain Pak Daru sendiri tentunya, oke? Ya, baik. Ya, selain saya sendiri untuk menjaga komitmen biar ini bisa berjalan, yang jelas saya akan mengajak istilahnya elemen di sini, dalam artian guru penggerak di sini ya, Bu ya, calon guru penggerak di sini. Nah, saya ingin melibatkan beliau-beliau untuk ayolah kita bersama untuk merubah sedikit demi sedikit tentang paradigma peraturan sekolah yang kita ubah menjadi suatu bentuk keyakinan sekolah seperti itu. Itu salah satunya guru penggerak. Kemudian saya juga akan yang jelas kepala sekolah, wakil kesiswaan, tim STP 2K seperti itu, Ibu. Oke, Pak Daru. Berarti Pak Daru itu akan berkolaborasi dengan teman-teman yang ada di dalam sekolahan Pak Daru, nggih? Secara perlahan-lahan seperti itu, nggih. Oke, Pak. Berarti nanti ajaran baru ini kan sekarang bulan Desember, nggih. Sekarang udah akhir ajaran semester 1 seperti itu. Berarti kurang lebih 3 minggu lagi akan dilaksanakan oleh Pak Daru, nggih. 4 minggu, 3 minggu, nggih. Iya, Bu. Jadi untuk yang mungkin 4 minggu ini saya hanya melakukan suatu bentuk pengamatan saja ya, Bu. Dalam artian pengamatan itu saya diskusi kecil dengan
tim SDP2K dan lain sebagainya. Saya memberikan pemahaman secara personal. Nah, untuk merubahnya sendiri, saya inginnya sebenarnya nanti di tahun ajaran baru, Bu, bukan tahun semester 2 Semester ini ini. gitu loh. Oke. Iya, bukan semester ini, tapi tahun ajaran baru, karena peraturan itu kan boleh ditetapkan juga, dan saya ingin menghargai juga orang-orang yang terlibat dalam pembuatan peraturan tersebut, Bu. Kalau saya seperti itu, Bu, inginannya sih. Oke. Oke, bagus sekali Pak Daru. Sebentar. Semoga kegiatan ini berjalan lancar nggih Pak Daru nggih. Yang Bu Retno. perasaan Pak Daru, saya ingin ya perasaan Pak Daru setelah melakukan coaching ini. Kita sudah menggali solusi nggih. Pak Daru berkolaborasi dengan teman seperti itu. Perasaannya bagaimana Pak Daru setelah melakukan coaching ini? Ya, perasaan saya ya senang, Bu. Saya bisa bercerita dengan Ibu, Bu Retno. Bu Retno sendiri juga kan dulu sebagai alumni SMA kita, ya. Secara tidak langsung Ibu juga secara naluri kan mungkin merasa memiliki, ya Bu, ya. Memiliki, walaupun sekarang sudah tidak di SMA. Dan ini loh, Bu, keadaan di SMA kita sekarang ini, maka saya ingin cerita dengan Bu Retno biar saya mendapatkan suatu bentuk penguatan dan juga istilahnya solusi dengan saya sharing dengan Bu Retno seperti itu, Bu. Nggih, Pak Daru. Berarti perasaannya lega, senang seperti itu nggih Pak Daru nggih. Iya, Ibu. Nanti kalau semisal sudah melakukan musyawarah itu bersama guru dan pihak siswa, kita bisa sharing-sharing lagi nggih Pak Daru nggih. Oke, siap Ibu Retno. Pasti saya akan mengabari Ibu lagi untuk mendapatkan suatu bentuk bukan pengarahan, tapi saya ingin menggali potensi saya sendiri seperti itu, Bu, dengan saya bercerita dengan Ibu. Oke, Pak Daru. Terima kasih Pak Daru. Sukses untuk kegiatan kedepannya. Sama-sama Bu Retno. Terima kasih juga, Bu Saya Retno. kembalikan lagi ke Bu Andri atau Pak Sigit nih, Nun Sewu. Ya. Terima kasih sekali Bu Retno dan Pak Daru. Berarti masih ada sesi lagi dari Pak Sigit. Monggo Pak Sigit dipersilahkan. Oke, terima kasih Bu Andri. Bagus sekali Bu Retno, ya, Bu Retno, Pak Daru, Bu Retno sebagai coach-nya dan Pak Daru sebagai coaching-nya. Dari apa yang saya amati pada observasi tadi, satu pertanyaan ini Bu Retno yang mau saya tanyakan. Apa yang sudah Bu Retno lakukan tadi selama coaching tadi? Perasaan Bu Retno seperti apa itu? Apa saja yang sudah dilakukan selama coaching tadi itu Bu Retno? Terima kasih Pak Sigit. Yang sudah saya lakukan tadi selama proses coaching itu, saya berusaha untuk menggunakan alur Tirta, tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Di sini supaya apa? Supaya saya sangat mendomani alur Tirta itu supaya tujuan dalam coaching ini itu tidak jauh, tidak lewat-lewat, mboten kadohen nggih, atas apa yang kita sepakati bersama. Tadi kan tujuannya itu tentang untuk kita membuat budaya positif mengenai poin pelanggaran yang ada di SMA 1 yang sebelumnya itu di zaman kami tidak ada, namun sekarang ini bukannya kita menyepakati keyakinan bersama, namun malah adanya pelanggaran itu yang tidak melibatkan siswa. Itu kan tidak sesuai dengan kebutuhan murid. Jadi di sini saya itu dalam alur coaching ini saya berusaha mencoba untuk mengikuti alur Tirta Pak Sigit dengan tujuannya kita tanyakan bersama dengan Pak Daru, lalu identifikasinya apa, lalu rencana aksi yang ingin Pak Daru ungkapkan, yang ingin Pak Daru lakukan bersama-sama dengan teman CGP yang ada di SMA 1 dengan MPK musyawarah perwakilan kelas, dan tanggung jawab Pak Daru di sini itu akan seperti apa Pak Sigit?
Sekian Pak Sigit, monggo. Oke, terima kasih Bu Retno. Oke, dari data yang ada dari catatan saya, oke, dan saya tadi memang Tirta itu sudah dilaksanakan oleh Bu Retno. Yang pertama tadi tentang menanyakan tujuan dari pembicaraan dengan Pak Daru tadi, kemudian identifikasi masalah. Beberapa pertanyaan diajukan oleh Bu Retno kepada Pak Daru sebagai sebuah identifikasi masalah, misalnya tentang kenapa penting budaya positif ya penerapannya pada sekolah, kemudian apa tadi ranking pelaksanaan dari budaya positif di sekolah itu sendiri, dan kaitannya dengan STP 2K itu bagaimana. Kemudian rencana aksi, rencana aksinya itu juga sudah ditanyakan dan juga sudah disampaikan oleh Koci, dan oleh Koci. Kemudian yang terakhir, tahap terakhir dari Tirta itu adalah tanggung jawab. Tadi juga sudah disampaikan, sudah ditanyakan juga tentang tanggung jawab dari Pak Daru, rencana pelaksanaan kegiatannya mau seperti apa, waktunya kapan, ya. Kemudian menanyakan komitmen, ya, komitmen siapa yang akan mendukung komitmen, siapa yang melakukan komitmennya mendukung pada pelaksanaan budaya positif di sekolah tersebut. Menurut Bu Retno, ada lagi yang mau dikembangkan, kompetensi apa coaching yang mau dikembangkan berdasarkan tadi yang sudah dilaksanakan Bu Retno? Mungkin kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi itu mendengarkan secara aktif. Jadi harus menuliskan poin-poin pentingnya. Mendengarkan aktif itu kan pasti kita harus fokus tanpa ada gangguan apapun, suara apapun seperti itu. Saya sudah mencoba untuk di ruang perpustakaan di sendiri tempat seperti itu biar alurnya, masalahnya apa sih, alur tujuannya apa, seperti itu. Jadi dengan mendengar aktif ini kita bisa mencapai tujuannya, yaitu mendengar aktif juga harus mencatat poin-poin penting yang ingin dituju itu apa. Jadi juga harus kita menyiapkan alat tulis juga dan seperangkat yang lainnya supaya fokus dalam mendengarkan, Pak Sigit. Ya, terima kasih Bu Retno. Saya rasa sudah dilaksanakan semua untuk Tirta tadi, Tirta tadi. Semoga harapan Bu Retno untuk pengembangan dari kompetensi coachingnya bisa dilaksanakan. Begitu, terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Andri. Terima kasih Pak Sigit. Alhamdulillah, demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang praktik coaching sudah berjalan dengan baik, dengan lancar. Saya dari moderator sampaikan terima kasih kepada Bu Retno, Pak Daru, dan Pak Sigit. Saya cukupkan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.